Season 1 dari anime Tower of God sudah tamat nih guys. Kalau ada dari kalian yang belum menonton anime ini, bahkan belum tahu anime ini tuh anime apa, jadi Tower of God ini adalah anime yang diadaptasi dari seri webtoon dengan judul yang sama, jangan sampai kebalik. Animenya sendiri mendapat rating yang tinggi. Good job lah buat Telekom Animation Film. Iya, yang sepertinya Tower of God ini mengulangi kesuksesan dari anime garapannya dulu, yaitu Orange. Inti cerita dari animenya sendiri menurut Gebas bercerita tentang Yoru, seorang tokoh utama pada anime ini, yang ingin mencari teman ceweknya yang bernama Rachel. Tapi tidak seperti kita mencari sesuatu, di sini dia harus mencari di menara, yang setiap lantai atau tingkatannya memiliki isi yang bermacam-macam, dan memiliki rintangan yang berbeda-beda tentunya. Nah, singkatnya seperti itu. Dan di anime ini sendiri banyak terdapat nama-nama julukan atau pangkat atau apalah itu. Oke, jadi di video kali ini Gebas akan membahas arti dari nama-nama yang ada di anime Tower of God ini. Ranker. Ranker adalah seorang yang telah mencapai lantai 135 dan telah diberi rank atau pangkat. Rank sendiri diberikan oleh Ranking Administration Office. Ya, simpelnya lembaga khusus yang mengurus dan memberi ranking pada orang. Ranking ini diperhitungkan setelah melakukan investigasi dan menggabungkan statistik seperti kekuatan seseorang, pengakuan atau penghargaan, dan pengaruhnya. Ada beberapa yang memegang peringkat atas atau high ranking, didapat karena pengaruh dan kontribusi mereka, misalnya Baek Ryun. Dan contoh yang lainnya seperti memiliki daya tarung yang hebat atau combat strength. Tapi ada juga yang lemah, tapi memegang peringkat tinggi, dikarenakan sejumlah alasan yang lainnya. Misalnya Evan Edrock. High Ranker. High Ranker diberikan jika peringkat seseorang ranker berada di atas 1% dari total ranker, maka dia bisa menjadi seorang High Ranker. Ada sekitar 1000 High Ranker secara keseluruhan. High Ranker kerap digambarkan selayaknya dewa di antara para dewa. Hanya mereka yang levelnya setara High Ranker yang bisa menjadi Rule. High Ranker akan mendapat hak untuk naik ke lantai 135, tetapi administrator lantai ini sangat tidak ramah. Karena itu tidak ada satupun High Ranker yang diketahui telah menaiki lantai 135. Karakter yang mendapat High Ranker seperti Pantaminum, Enryu, Urek Mazino, dan ada lagi yang lainnya. Irregular. Menara tidak akan membuka pintu gerbangnya untuk siapapun. Tidak peduli apapun yang terjadi, menara hanya membuka pintu gerbangnya untuk sesuatu yang dibutuhkan, seperti stabilitas, perubahan, revolusi, atau kebebasan. Irregular sendiri memiliki arti yang tidak terpilih. Umumnya dikenal sebagai irregular. Mereka adalah seseorang yang tidak terpilih di dalam menara. Simpelnya mereka berasal dari luar menara. Orang-orang ini adalah orang istimewa, yang mampu membuka pintu menara sendiri dengan kekuatannya lalu memasuki menara. Dalam Tower of God, seorang irregular digambarkan mempunyai kekuatan yang sangat besar, yang mampu membuat seisi menara ketakutan. Bahkan seorang irregular tidak bisa disamakan kekuatannya dengan seorang ranker. Contoh irregular seperti Yoru dan Enryu. Reguler. Reguler sendiri kebalikan dari irregular, yang memiliki arti anggota yang terpilih. Mereka adalah seseorang yang terpilih untuk memasuki menara dan menaikinya sampai ke puncak menara. Reguler yang terpilih harus melewati ujian di setiap lantai menara untuk naik satu lantainya. Jika bisa menyelesaikan ujiannya, dia berhak menaiki satu lantai menara. Jika tidak, ia akan tetap di lantai itu sampai ia bisa menyelesaikan ujiannya. Reguler dibagi menjadi 4 peringkat, mulai dari reguler tingkat D hingga reguler tingkat A, yang ditentukan seberapa tinggi reguler tersebut sudah menaiki menara. 10 petarung agung. 10 petarung agung atau yang juga dikenal dengan 10 kepala keluarga agung di dalam lingkungan modern menara. Mereka adalah petarung yang sangat luar biasa kuat, yang memasuki menara bersama dengan Raja Zahat. Mereka semua secara teknis adalah seorang irregular. Mereka semua pendiri dan sekaligus menjadi kepala dari masing-masing 10 keluarga agung, dan juga menguasai kekuatan politik serta memiliki pasukan yang besar. Mereka lebih kuat daripada ranker di dalam menara. Beberapa dari mereka termasuk top 10 ranker tingkat tinggi,
dan sepertinya sisanya termasuk top 50 ranker tingkat tinggi. Siu mengatakan bahwa 10 kepala keluarga adalah orang yang sudah berada di sana sebelum sistem ranking diterapkan. Jadi kemampuan pertarungan mereka sulit diperkirakan dalam banyak hal. Dan untuk membahas lebih lengkap tentang 10 keluarga agung, terdapat pada video sebelumnya. FUG FUG adalah sebuah organisasi yang bersembunyi dalam bayangan. Mereka tidak mempunyai bentuk fisik yang terlihat atau sebuah markas. FUG dipimpin oleh Grace Mircia Laslek, yang merupakan high ranker di urutan ke-15. Slayer pembunuh atau pembantai adalah simbol dari mereka. Sementara anggota resmi mereka yang lain diduga mempunyai simbol yang lainnya. Motif kejahatan FUG sudah diketahui, yaitu untuk membunuh atau menyiksa anggota pengikut 10 keluarga agung dan keluarga Zahar. Mereka tidak ragu-ragu merekrut seorang anggota ataupun Slayer secara paksa, walau harus berbuat licik. Singkatnya, FUG adalah sebuah organisasi rahasia yang dikenal tanpa ampun dan bersifat antagonis, bertujuan untuk membunuh Zahar dan 10 keluarga agung. Organisasi ini didirikan oleh V, yaitu ayah Bam. Wulhaeksong atau pohon bersayap di bawah rembulan adalah sebuah organisasi di dalam menara yang bermarkas di lantai 77. Didirikan oleh ranker terkenal yaitu Ureng Mazino dan Baek Ryun. Pengaruh dan kekuatan organisasi ini sangat besar, sehingga 10 keluarga agung takut pada organisasi ini. Rumor tentang Wulhaeksong menjadi organisasi anti pemerintahan adalah tidak benar. Tujuan Wulhaeksong bukanlah menggulingkan pemerintahan, tapi lebih ke menemukan sebuah jalan keluar dari menara. Bagaimanapun, FUG masih sering dibandingkan dengan Wulhaeksong karena perlawanan mereka terhadap 10 keluarga agung. Organisasi Wulhaeksong ini lebih ke arah klub sosial yang berpusat di sekeliling para anggota yang bertujuan untuk menemukan jalan keluar dari menara, berlawanan dengan FUG yang dapat dilihat sebagai sebuah organisasi religius terpusat pada satu harapan dengan target untuk membunuh Zahar. Sepertinya gambaran tentang tujuan mereka, yaitu menemukan jalan keluar dari menara, tidak sesuai dengan sikap kerajaan yang konservatif. Meskipun hubungan FUG dan Wulhaeksong tidak sebaik itu, ada beberapa anggota yang terhubung dengan keduanya. Dan itu tadi adalah beberapa penjelasan dari nama-nama yang ada di Tower of God. Bagaimana pendapatmu? Ada tambahan? Silahkan berikan komentar kalian pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe serta lonceng di sebelahnya. Jika kalian suka video seperti ini, tekan tombol like dan share video ini. Gebas akan kembali lagi, tetap nantikan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. 7777兆7777億7777万7777 7777兆7777億7777万7777